Welcome back to my channel. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang badannya slim, kurus katanya sih, semua pengusaha juga, entrepreneur dari Nabire juga, kelahiran Jawa, Biak. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang spiritual journey-nya dia, bagaimana proses hidupnya yang lalu sampai dia bisa survive dan menjadi seseorang yang takut akan Tuhan dan mengalami pemulihan dari segi keluarga ataupun lingkungannya. Oke, tanpa basa-basi, so Kak Ino Marcelino Gray. Sorry kalau salah. Orang Biak. Dari Biak. Bukan dari Biak. Orang tua asli Biak Numpor. Ya. Ibu Jawa. Jawa. Kalau jadi saya campuran mix. Campuran. Jadi kalau bilang mujair. Kalau dulu kan Papua itu kan namanya Irian, jadi mujair istilahnya. Bukan Jawa Irian. Baru tahu istilah itu. Jadi kan ini sudah janjian hampir 1 bulan, 2 bulan baru Ya, ketemu, bisa. baru sempat, mungkin waktunya Tuhan yang tepat sekarang gitu. Ya. Lama tanpa ngobrol basa-basi lagi, kakak pengen tahu sih kakak yang ini dulu. Kemana Bagaimana? berapa tahun yang lalu? Yang dari Oke. masa kecilnya lah. Baru kita cerita flashback. Saya kelahiran 1982. Jadi tahun ini 39 tahun. Sudah saya jalani 39 tahun. Nah, saya lahir dari sebuah keluarga. Papa orang Biak Numpor, ibu orang Jawa. Jadi kalau latar belakang keluarga saya lumayan luar biasa. Karena saya lahir dari ibu kedua. Berarti sebelumnya ayah juga punya istri lagi. Bapak punya 6 istri. Nah istri Jadi saya yang dari ibu kedua. Jadi saya punya saudara banyak sekali. Ya saya kenal dan kenal baik. Karena kami membangun hubungan ya begitulah. Nah, jadi saya lahir di sebuah keluarga yang hebatnya saya lahir di dalam keluarga yang mama ibu pertama dan ibu saya itu tinggal satu rumah. Jadi saya besar dalam lingkungan seperti begitu. Jadi karena terbiasa terbentuk seperti begitu, maaf. Jadi buat saya, kalau dulu pemikiran saya sebuah pernikahan dan itu suami menikah lebih dari satu, biasa aja. Karena saya lahir sudah dalam tempat begitu. Jadi main-main atau? Bukan main-main. Jadi buat saya, jadi ketika ada yang bilang, oh, bapak saya mau nikah lagi, ya saya bilang, ya nggak apa-apa karena tidak ada masalah buat saya. Saat itu saya berpikir seperti itu. Karena umur kecil. Nah, jadi ketika yang lain mungkin, maaf maksudnya saya sih tidak bilang saya lebih hebat, tidak. Tapi maksudnya ketika ada yang bilang, oh keluarga itu broken ya, saya broken home, saya dari broken home nih, saya begini. Saya bilang, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah, kok saya hidup loh gitu. Maksudnya, tapi baik-baik saja. Tapi ternyata setelah saya semakin besar, saya mengerti, wih ternyata ngeri itu. Maksudnya saya bukan bilang yang lain lebih enggak, tapi karena saya sudah terbentuk pola pikir begitu, akhirnya kan saya berpikir itu baik-baik saja. Jadi kalaupun nanti saya lakukan itu sebenarnya nggak apa-apa. Ternyata saya langsung, oh ya Tuhan itu baik. Akhirnya banyak perubahan yang terjadi dan saya bilang, Kak, itu salah. Tapi ya itu jadi sebuah pengalaman. Sempat itu kecewa sama keluarga atau pemberontakan biasa anak yang itu jadi oke, saya bantu. Jadi ketika saya mulai besar, maksudnya kami mulai bertumbuh ya, saya mulai bertumbuh dengan keluarga. Ternyata kan kompleks. Keluarga yang baik-baik, maksudnya baik-baik itu begini, satu suami, satu istri, anak-anak, antar saudara itu saja punya konflik ya. Anak yang kayak gitu ya ke papanya, ke mamanya, atau anak itu aja punya konflik. Apalagi bisa bayangkan suami yang lebih dari satu, istri yang lebih dari satu, itu konflik antar
bapak dengan mama-mama ini itu pasti ada, antar mama dengan mama pasti ada. Ya toh? Jatuhnya ke anak. Lalu anak dengan bapak, lalu anak dengan mama yang satu, dua mama kandung, mama yang satu, dua anak dengan saudara tiri yang satu, ya saudara yang lain bapak, lain ibu yang satu. Ternyata kompleks sekali. Pasti pertama langkah pertama tidak betah. Dan cari kesenangan di luar. Ya pertama tidak nyaman loh. Ketika tidak nyaman dan itu terkumpul sudah semakin besar, kebutuhan sudah semakin banyak secara materi, secara jiwa roh butuh sebuah panutan. Tapi ternyata mulai ketemu, oh ini salah. Kan kita mulai besar, kita mulai keluar rumah, mulai bertumbuh SD, mulai lama-lama SMP lihat oh ketika terima rapot bapak mama diundang datang, ini bapak nggak berani datang, mama yang datang. Karena kalau bapak datang dia bingung, anak yang satu juga begini terima rapot. Bingung bagi ini. Jadi ya itu terbiasa aja. Cuman maksudnya mulai banyak kebutuhan tentang mana yang kita contohkan, mana yang kita banggakan. Ya kan? Kita kan namanya anak jatuh kan banggakan, keluarga bisa dibanggakan. Coba saya punya bapak itu seorang artis, bapak saya artis, bapak saya gubernur, bapak saya bukan sesuatu yang dibanggakan. Tapi setelah mulai ngerti ternyata baru mulai tahu ini salah, ini bobrok. Akhirnya apa yang mau dibanggakan? Tidak ada. Yang ada cuma apa? Kecewa. Bapak saya nggak bisa, ibu saya nggak bisa, keluarga saya nggak bisa, saudara saya nggak bisa. Bahkan saya sendiri mulai rasa mengasihani diri sendiri. Kenapa saya di keluarga seperti begini? Saya kalau boleh milih, saya mau di keluarga baik-baik. Mulai kecewa terhadap Tuhan. Semua akhirnya apa? Hidup mulai pemberontakan itu mulai terjadi. Ibu kan sebelum ketika mulai kecewa, pemberontakan sudah terjadi. Karena rasa ini nggak betah. Mulai ingin keluar dari rumah, pergi dari sini. Itu kompleks yang berat. Akhirnya ketika ada yang mulai menegur, ada yang mulai nggak boleh begini. Kita punya jawaban yang kuat. Memang kamu bisa rasa yang saya rasakan. Alasan kompleks lah. Kompleks ya. Jadi hal-hal itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya ngomong begitu ke ke orang-orang yang mengajak saya untuk istilahnya ayo kembali, ayo ke jalan Tuhan. Saya jawab, memang kamu pernah di posisi saya. Jadi ya saya lanjut aja setelah mulai besar SMA itu mama akhirnya bercerai dengan papa. Mama memilih menikah lagi. Sampai hari ini saya belajar untuk tidak pernah intervensi keputusan orang tua. Itu hidupnya mereka, gitu loh. Apa yang mereka putuskan kadang-kadang membuat kami kecewa. Ya, ada mulai begini, mulai berpikir jangan-jangan begini, jangan-jangan. Tapi sampai hari ini saya belajar dan saya hormati keputusan mereka. Ya, akhirnya mama bercerai dengan papa waktu itu saya SMA. Bercerai, lalu akhirnya mama tuh menikah lagi. Mama menikah lagi, punya anak. Jadi saya punya adik lagi. Jadi Kak Inu ini dua bapak ini? Ya, jadi gini. Saya punya saudara dari satu bapak, satu ibu. Kandung guys, kandung. Ada. Satu bapak. Beda ibu. Banyak. Satu ibu, lain bapak, banyak. Ada 3. Ya, jadi saya keluarga besar, jadi saya kompleks. Jadi ketika banyak yang bertanya, mereka bilang saya ketawa, bukannya saya sombong. Saya bilang, ya ayolah kita bandingkan kasus masing-masing ya. Siapa punya lebih sadis, lebih banyak keluar. Ya mungkin begini, mungkin dulu keluarganya tuh baik-baik, terus bapaknya mungkin sudah punya uang, tiba-tiba punya 02, dia kaget, dia bilang, wah saya rasanya gini. Saya bilang enggak, kalau saya tuh dari begitu lahir, saya sudah dalam keluarga yang hancur. yang sudah terbentuk seperti begitu. Saya lahir, mama saya banyak gitu loh. Jadi saudara itu, ini siapa? Oh ini begini, oh lain, saudara saya sudah banyak. Jadi saya ketika waktu dulu saya kecewa, jadi sebenarnya saya memilih Tuhan. Jahat sekali, maksudnya Tuhan nggak fair. Saya bilang nggak fair. Tapi ternyata segala sesuatu buat saya tidak ada yang kebetulan. Itu hebatnya. Itu mungkin nanti diceritain. Ya. Jadi ya sudah begitu saya jalankan kehidupan itu. Jadi ya sudah, saya tumbuh SMA, mulai tahu ya SMA, mulai pacaran. Ya saya jatuh dalam banyak dosa. Ya mulai ini karena mulai saya kalau tidak terima orang lain itu biasa ya, kita kecewa ini.
saya tidak terima terhadap diri Diri saya sendiri. sendiri. Itu lebih murah. Karena mati sudah. Istilahnya begitu. Mau hancur sudah. Ya. Menyakiti dia sendiri. Saya tidak menyakiti diri saya secara fisik, tapi saya biarkan diri saya mau mengarah kemana, yang penting saya senang, jalan aja. Mau itu salah, yang buat hancur tubuh saya secara fisik ataupun secara istilah jiwa, mau hancur sudah. Yang penting senang, saat itu saya happy, jadi makanya saya lari ke mabuk, pacaran, narkoba enggak. Saya zaman saya mahal, saya nggak punya uang, saya miskin, jadi saya nggak berani. Waktu itu masih hitung miskin lah, nggak punya uang. Maksudnya begini, nakal mabuk oke lah, hidup bebas, apa namanya, ya hidup bebas lah seperti. Berarti dulu ini memang besar di Jawa? Tidak, saya lihat di Manokwari, Papua Barat saya. Sampai besar di situ? Sampai tahun 99, tahun 1999. SMA? Saya masih SMA, Pindah? saya pindah ke Jogja. Pertama tujuan sekolah. Jadi ceritanya, nah setelah saya mulai gonjang-ganjing, saya ketemu papi. Ya dibilang papinya kita ini. Ada. Yang papi yang ini. Papi yang ini lagi. Masih rahasia. Jadi ketemu bapak ini. Saat itu saya pikir ketemu dia langsung saya punya hidup berubah, karena saya lihat orang ini luar biasa. Maksudnya hidup berubah tuh kita jadi kudus, suci, gitu. Wah suci. Ekspektasinya bro. Ternyata memang. Akhirnya saya ngerti Tuhan Yesus itu datang itu untuk orang-orang seperti orang berdosa. Ya seperti saya tertolak. Ya kita semua dia datang betul. Karena kita semua berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Jadi dia datang. Jadi saya datang, saya pertama ketemu, saya jaim, saya berusaha untuk mengekang diri saya bahwa ya mungkin karena begini, ada orang yang mau menerima saya padanya, saya takut dia itu nanti akan menolak saya karena saya begitu nakal. Tapi saya berusaha untuk mengekang diri saya bahwa ketika orang ini datang saya buka kudus, harus nggak ngapa-ngapain, takut nanti dia terlalu kecewa dan saya ditinggalkan seperti sebelum-sebelumnya. Nggak ada yang bisa menerima saya dengan tangan terbuka, dengan peluk saya, dengan apa. Nah, itu tidak menjadi dia sendiri. Ya, jadi waktu pertama kali, itu ceritanya juga luar biasa. Itu kalau tidak salah tahun 97 atau 98, saya lupa. September, tapi saya ingat bulan-bulan ini 16 September. Saya ingat tanggalnya, tapi tahunnya 98 kalau masuk. Iya, 1998. Waktu itu, dia seorang pendeta. Sebut nama enggak? Atau belum dulu? Nanti dulu. Dan saya tahu dia pendeta. Adakan KKR di kota saya di Manokwari, pemuda belajar. Tapi sebelumnya saya pernah bertemu dengan beliau. Di Jogja? Tidak. Dalam perjalanan. Waktu itu saya perjalanan dari Manokwari ke Biak. Saya lupa dari Manokwari ke Biak atau Biak ke Manokwari. Sepertinya dari Manokwari ke Biak. Jadi saya lagi duduk. Ya kita naik kapal laut, kapal feri ya. Zaman itu kan kapal laut. Jadi perjalanan waktu itu kalau nggak salah Manokwari ke Biak itu 6 jam. Dan seperti sekarang tuh 10 jam lebih. Tapi zaman dulu kapal kok cepat sekali. 6 jam saya ingat, karena jam 9, jam 3 sore itu pasti sudah sampai di Biak. Jadi dalam perjalanan saya duduk seperti biasa. Ya waktu itu kan saya masih dia duduk. Bukan mabuk sih waktu itu, cuma minum mungkin teh, kopi apa ya. Pakai minuman, lalu saya sambil merokok di kapal. Iya, anjungan, dia bilang apa ya, pokoknya yang sisi kapal, kalau kapal teli itu ya, jadi yang deck 7, deck 8 itu kan ada yang bisa kita nongkrong, tempat nongkrong yang langsung kontak udara bebas, tidak di dalam kapal dulu. Saya duduk di pagarnya itu biasa sampai tiba-tiba beliau datang, muncul. Dia cuma bilang ini, hati-hati nanti jatuh. Karena saya kaget, saya tahu dia pendeta, saya langsung buang rokoknya. Karena saya tahu dia suka khotbah di gerejanya Mama. Yang gerejanya yang biasa Mama saya tempat beribadah di Manokwari, dia sering datang di situ. Ya saya cuma tahu dia seorang pendeta. Oh iya Om, saya gitu. Ya Om. Dia cuma bilang, jangan jangan di situ nanti jatuh. Ya Om. Nah, cuma sepintas begitu saya tuh. Mau kemana? Dan beliau tanya, saya cuma bilang mau ke Biak. Oh, tidak ada pembicaraan lain. Terus selesai.
Nah, berapa bulan kemudian ada ibadah. Jadi ceritanya begini, waktu itu KKR 2 hari, KKR Pemuda dan Pelajar di kota Manokwari. Ketika ibadah, ketika KKR itu mama saya bilang, itu ada KKR, kamu datang sudah. Karena mama saya tahu saya tuh nakal, jadi dia saya bilang, ya mama saya tuh ingin saya tuh dijamah Tuhan. Ya dijamah Tuhan. Saat itu sudah cerai, mama sudah cerai, sudah bisa kita tinggal sendiri. Terus saya cuma bilang, aduh, saya malas. Udah usah lah, ngapain juga. Ya supaya kamu bisa ngerti Tuhan maunya. Ya sudahlah, kamu kosong kayak gitu. Berontak. Ya, tapi mama bilang, ya udah, itu kan KKR Pemuda dan Pelajar. Ketika kata pemuda pelajar, tahu apa yang dipikirkan seorang laki-laki? Anak muda. Cari pasangan. Ya. Kata pelajar, berarti SMA sekota Manokwari. Ya. Isinya begini, ya dari gebetan. Ada ceweknya nih. Ya sudah, saya ikut. Oke, pergi. Hari pertama ibadah. Besok kan sudah ada begitu ini mulai ganggu, mulai kenalan. SMA, kan ada SMA 2, SMK. Waktu itu dulu SMEA ya, zaman itu SMEA. Sekolah perawat. Jadi sudahlah kita ketemu gitu. Lalu hari kedua ibadah kan 2 hari. Hari kedua sama dengan motivasi yang sama saya datang. Tapi hari kedua ketika waktu berjalan semua berubah. Tiba-tiba ini pengalaman pertama kali saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang bergejolak dalam hati saya. Saya tuh tiba-tiba tidak dengar apa-apa. Saya cuma dengar suara bilang begini, Dino, kamu mau begini terus? Saya kaget. Saya diam aja. Saya bilang sampai bicara, saya mungkin merasa nanti kan khotbahnya kencang sekali. Pendeta yang saya ketemu di kapal yang khotbah. Jadi begitu, sampai saya nggak tenang. Saya keluar, masuk lagi nggak tenang. Sudah. Tiba-tiba saya lupa itu bagaimana. Sepertinya berdoa atau nyanyian. Tiba-tiba tuh hening, tidak dengar apa-apa. Saya seperti orang tidur. Tutup mata begitu. Tahu? Ketika saya buka mata, saya sudah di depan. Di depan dengan orang-orang yang lagi menangis. Dan herannya saya, air mata saya tuh keluar. Saya kayak di bawah depan, saya nggak ngerti. Cuma saya cuma nangis, air mata. Di situ pikiran saya tidak berpikir untuk berontak, saya cuma menangis dan seperti begini. Ketika air mata itu keluar, itu kayak banyak yang kayak luntur, kayak macam jadi semakin ringan. Jadi saya nggak mau berhenti. Saya tidak mau berhenti untuk pakai logika saya untuk mundur kembali tempat itu. Saya tidak. Saya taman itu semua keluar. Karena semakin pulang air macam semakin ringan, semakin enak, semakin saya bisa berat begitu. Bayangkan itu anak SMA yang saat itu akhirnya senang, yang maksudnya diekspektasi anak SMA nangis terus ya. Kalau kita bicara ya bisa angkat tangan susah sekali ya. Egonya tuh kuat. Dan saya coba tutup mata. Ketika saya tutup mata, tiba-tiba sebuah tangan memegang saya lalu memeluk saya, dan saya rasa itu kenyamanan yang luar biasa. Saya rasa nyaman sekali, dan itu belum pernah saya dapat. Dan dapat waktu sama. Saya dapat itu ketika saya coba buka mata. Bapak ini yang khotbah ini lagi peluk saya, dan saya rasa itu belum pernah saya rasa yang namanya peluk. Bukan suara lain, dia peluk rasa, tapi maksudnya begini, nyamannya itu loh, nggak pernah dapat. Ini dapat ya, seperti apa? Seperti sesuatu yang udah tidak pernah dapat, baru pertama kali terjadi. Kayak di situ ini apa? Tapi yang membuat, ketika saya tidak mau bertanya lagi karena saya menikmati ini. Saya menikmati sampai selesai. Setelah selesai jujur, saya tidak mau jauh dari orang itu. Dia panggil saya dekat. Dan saya bilang kalau bisa malam ini saya pindah dengan dia, tinggal dengan dia. Serius. Karena saya rasa saya mau pulang ke rumah, saya rasa berat. Karena saya bilang sampai di rumah saya nggak dapat yang kayak gini. Yang dulunya kosong, hapus. Tidak ada apa-apa. Ini langsung kayak terisi
yang harusnya kayak begini. Dan saya nggak tahu ini apa, begitu loh, saya nggak tahu. Jadi besoknya beliau ajak, ayo kita pergi. Iya, saya mau, ya pergi. Saya masih panggil om gitu. Jadi Masih keras. masih, ya bukan begini loh, bukan masalah masih keras atau enggak. Ini masalahnya kan saya baru kenal. Walaupun panggil saya bapak, nggak bisa. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Kata bapak itu buat saya, maaf saat itu. Kata seorang bapak itu Tidak benar. otoriter, jahat, apa-apa pukul. Karena saya dari kecil seperti itu. Trauma. Jadi kata bapak, Itu sangat mahal. bukan sama buat saya, papa, saya cuma bilang bajingan. Jadi ketika papa, jadi jujur, setan itu geser. Pertama, saya dibentuk bahwa kalau kamu punya mama lebih atau kamu besok punya istri lebih nggak apa-apa, itu sudah tertanam dalam jiwa saya. Tapi ternyata Tuhan tuh kan nggak mau. Jadi banyak yang harus terjadi nggak terjadi. Tapi yang yang tertanam kental yaitu kata bapak, papa, ayah, buat saya bajingan, penjahat, ngapain gitu loh. Saya pun juga tidak percaya jadi seorang ayah. Saya mengapain jadi bapak. Saya punya contoh, bapak harus begini. Jadi setahu saya dulu bapak tuh yang ini, mama yang sayang, bapak yang ajar, jadi imbang. Jadi harus seimbang. Keluarga harus seimbang. Kenapa? Bapak yang pukul, mama yang rawat, itu seimbang. Jadi dulu saya pikirnya begitu. Oh, pasti begitu. Jadi bapak keras. Kerja capek, anak gak Pak, kamu saya yang kasih hidup kamu, gitu loh. Konsep yang saya tangkap. Karena ada kamu tidak tahu bersyukur. Wah, ini ya sampai gini ya. Jujur saya tanya, siapa yang minta dilahirkan? Ya, bapak, kalau saya tanya begitu, bapak saya keras dulu. Saya juga tidak pernah minta kok, tapi yang dapat kok. Jadi akhirnya saya, ya orang Papua ya, begitu kalau saya protes, dia marah. Saya tidak pernah protes, karena kalau protes, dapat pukul lah. Dulu saya dihantam sampai pakai sabuk itu buat saya itu paling enak. Dipukul pakai itu paling enak. Saya itu dipukul itu pakai kayu jambu, lumayan sakit ya. Tapi yang pernah bikin sampai saya luka tuh batang salak. Batang salak itu kotak-kotak. Durinya udah nggak ada, cuma hajar luka langsung sobek-sobek. Tapi yang sama selang selang air itu yang keras, wah itu menangis. Tapi yang pernah bikin saya langsung mau asal kencing di tempat itu, sekali bapak saya itu pukul sekali, dan itu tidak pernah lagi tonton, pakai kabel. Wih, itu saya langsung pingsan. Sekali kena tuh langsung saya tidak ada suara. Saking sakitnya bukan, tidak bisa lebih. Saya ingat masih kecil. Tidak hampir mati, cuman saking sakitnya sampai tidak bisa keluar suara. Setelah sekian detik, mungkin sekitar 2 menit, baru saya teriak. Terus tapi tanggapan bapak itu, tanggapan bapak. Ya karena mungkin dia lihat dia pukul saya terlalu kuat, dia mungkin kaget shock juga tuh saya sampai tidak ada suara. Ya dia begitu saya ada suara langsung dia lepas kabel, dia panggil itu urus si Ino itu, nakal sekali. Jadi saya sampai dihajar. Nanti kehadiran kamu itu bullshit. Wah ya, bukan bullshit, saya nggak suka lebih dia nggak ada. Zamannya. Tapi ya. Bapak ini, Om ini. Ya, ketika ketemu si Om ini, aduh, itu buat saya nyaman sekali. Akhirnya saya punya ekspektasi yang lebih ke beliau. Saya nggak mengenalin, maksudnya saya ingin selalu dekat, dia hadir dalam setiap kebutuhan saya, setiap hidup saya ingin sekali dia hadir. Nah, jadi tapi saat itu panggil papa pun juga saya masih karena terlukanya cukup. Ya sudah cerita berjalannya waktu. Nah, saya nggak tahu, tapi saya tahu setan itu mau kita dicengkeram sama dia. Oke, selanjutnya setelah saya ketemu dia, akhirnya saya pindah ke beliau mengusulkan ayolah kamu sekolah di luar sana jauh lebih baik. Lalu beliau kasih beberapa kota dan akhirnya saya memilih Jogja. Saya di Jogja dari tahun 99. Saya berangkat ke sana. Terus kalau saya berharap beliau selalu ada. Tapi ternyata papa yang ini ya. Bukan papa kandung, bukan. Oh, Om ini. Si Om ini. Ternyata kan beliau juga sibuk. Bukan saya saja yang dulu, saya baru tahu. Ternyata banyak. Dan Samang Sameroki banyak sekali. Jadi begitu dia datang, saya begitu apa namanya antusias. Tapi ternyata memang beliau sibuk.
Kakak menerima kenyataan itu beliau sibuk. belum bisa menerima. Menerima. Maunya urus kakak sendiri. Ya bukan urusan, pokoknya dia punya waktu buat saya lah, saya ngerti itu kan. Ah. Tapi ternyata di kesibukannya apa bapak, akhirnya mulai timbul kecewa. Timbul kekecewaan itu maksudnya begitu. Ya ada anak yang baru, istilah adik-adik yang Iya. baru, ada anak yang baru. Kita yang sudah lama ini mulai dilupakan. Ya tetap beliau, bapak ini ketemu peluk, Iya. sayang, Iya. tidak berubah. Cuman kadang-kadang kita telepon tidak bisa, nah bapak lagi sibuk gini. Ini ada yang ini. Jadi akhirnya kita belajar untuk fight sendiri sampai sama ini kah gitu. Jadi saya kecewa lagi, kecewa seri 2. Tapi di situ mulai bergeser, seorang bapak harus maksudnya tidak seperti yang saya bayangkan. Itu mulai bergeser paradigma itu ya, paradigma yang apa Yang namanya yang kejam tertanam di saya lagi. ya bapak itu. Ajuan Karena beliau ajar Hmm. bapak sebenarnya kan papa di surga, Iya. itu sangat sayang, itu sangat